Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, khususnya segenap warga GKJ Pekalongan, sebagaimana kita ketahui bahwa GKJ Pekalongan mengundang kita semua untuk hadir dalam sakramen perjamuan yang akan dilayankan besok hari Minggu tanggal 13 Agustus di Gereja Induk dan juga tanggal 20 Agustus di Pepantan. Untuk itu, sebelum kita mengikuti perayaan sakramen perjamuan, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan diri, menguji diri kita bersama-sama dalam pendadaran perjamuan kudus pada saat ini. Kita mengawali dengan bersama-sama berdoa. Saya hantarkan. Ya Allah, kami bersyukur atas undangan untuk ikut dalam perjamuan kudus pemberian-Mu. Meskipun kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak, namun Engkaulah yang melayakkan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk bisa menyambut perjamuan kudus dengan penuh syukur, agar iman kami senantiasa disegarkan dan semakin dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita disapa oleh firman Tuhan. Sebelum kita menguji diri kita masing-masing, kita baca Efesus 2 ayat 11 sampai 15. Efesus 2 ayat 11 sampai 15. Beginilah kesaksian Rasul Paulus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan, yaitu kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ada dua hal yang menarik untuk kita perhatikan di dalam firman Tuhan tadi. Yang pertama, Paulus menyebutkan bahwa status orang-orang yang belum mengenal Kristus, atau orang-orang khususnya non-Yahudi, penduduk Efesus waktu itu, dengan sebutan orang-orang yang jauh, orang-orang yang berjarak, mereka yang tidak tergolong komunitas Yahudi, tidak termasuk dalam warga kerajaan Israel, kata Paulus, orang-orang yang jauh. Tetapi disebutkan bahwa oleh darah Kristus, mereka yang jauh kemudian telah menjadi dekat. Artinya darah Kristus bisa menjadi jembatan bagi orang-orang yang non-Yahudi untuk masuk dalam satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Nah, Kristus melalui tubuh dan darahnya ternyata meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jikalau kita merefleksikan poin ini, bukankah setiap orang yang beriman kepada Allah yang jatuh dalam dosa itu juga ibarat orang yang jauh dari Allah, bahkan digambarkan orang yang berseteru dengan Gusti Allah. Dan dengan upaya sendiri, orang yang berdosa termasuk kita, saya dan saudara, tidak bisa mendapatkan keselamatan itu. Hanya oleh anugerah Allah di dalam Kristus, kita yang jauh, bahkan yang berseteru, kemudian bisa menjadi dekat dan bersatu dengan Allah. Maka setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan kembali tentang tubuh dan darah Kristus
yang memungkinkan kita yang jauh ini, yang berdosa ini, yang tidak layak ini menjadi dekat dengan Allah di dalam Kristus. Anugerah Allah dimungkinkan kita terima karena melalui perantaraan Gusti Yesus Kristus. Maka roti dan anggur yang menjadi tanda persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus membuat kita kemudian diajak untuk kembali mensyukuri berkat Allah, anugerah Allah itu. Kita yang jauh telah menjadi dekat. Poin yang kedua, lalu bagaimana sikap yang harus kita tumbuhkan sebagai umat Allah yang telah didekatkan, telah disatukan oleh Allah di dalam Kristus? Ada orang yang kemudian menyepelekan anugerah itu dengan mengatakan, karena sudah ada darah Kristus, berarti sudah ada penebusan yang menjamin aku. Maka kalau aku berbuat dosa, tenang, karena Kristus akan mengampuni, akan menebus kembali. Kalau begitu aku bisa bebas berbuat dosa seenak saja. Tentu itu sikap yang kekanak-kanakan dan bahkan konyol. Justru sikap yang perlu kita bangun adalah kita yang sudah dekat dengan Kristus itu memelihara iman supaya tidak kembali jauh dari Allah. Karena situasi atau status kita yang dekat dengan Allah, menyatu dengan Allah adalah yang paling baik dan yang paling ideal. Namun terkadang manusia menjauh kembali dari Allah. Mungkin karena kalah oleh godaan iman, mungkin karena pergumulan yang banyak dan berulang membuat kita kembali jauh dari Allah. Mungkin karena kita tidak terlalu punya rasa cinta kasih yang besar kepada Allah, kita pun merasa jauh. Mungkin karena iman kita kurang terpelihara, kita pun kemudian menjadi jauh. Maka perjamuan kudus sekali lagi mengingatkan kita bahwa kita ini satu keluarga yang diminta untuk saling menghargai, yang saling membangun, dan yang saling memelihara iman, agar kita yang sudah dekat bersatu tidak malah kemudian menjadi jauh dan terpisah. Maka jikalau Allah mengundang kita untuk ikut dalam perjamuan kudus, mari datang dengan ungkapan syukur, datang dengan sukacita, datang bukan membawa kesucian hidup atau kemegahan kita apalagi, tetapi justru dengan rasa syukur, dengan perasaan penyesalan, pertobatan, karena Allah yang memungkinkan kita di dalam Kristus mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kita yang jauh dibuat menjadi dekat kepada Allah di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang kiranya bisa mengantar kita untuk bisa menyambut perjamuan dengan hati yang tulus dan penuh syukur. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sekadar mengingatkan bahwa sakramen perjamuan mengingatkan kita semua, yaitu orang-orang yang percaya, kepada 3 hal atau 3 poin. Yang pertama, kita diingatkan akan penyaliban, kematian, dan juga kebangkitan Kristus yang merupakan puncak karya penyelamatan. Yang kedua, kita juga diingatkan kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah yang perlu tansah rumaket, yang saling mendukung, yang saling menopang. Kita perjamuan juga bersama-sama ingin menghayati kebersamaan kita sebagai keluarga besar di KJ Pekalongan khususnya. Dan yang ketiga, perjamuan kudus mengingatkan kita akan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah, yang sering digambarkan sebagai perjamuan yang sempurna di surga. Maka ada aspek harapan ke depan, kita diminta untuk senantiasa setia kepada Allah. Dan sebelum kita menerima perjamuan kudus, marilah kita kembali menguji diri kita masing-masing dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, jauh dari Allah, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Kalau dalam bahasa Paulus tadi, darah Kristus yang telah meruntuhkan tembok pemisah, kita yang jauh kemudian menjadi dekat. Apakah kita mengakui hal itu? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus, hidup yang dekat dengan Allah, bukan menjauh lagi dan bukan berbuat dosa? Dan yang terakhir, apakah kita bersedia
menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah. Maka merawat persekutuan juga merupakan panggilan kita sebagai umat Allah. Mari mengambil saat hening dan bertanya kepada diri kita masing-masing sebelum nanti kita mengungkapkan jawaban kita, kesanggupan kita kepada Allah. Kita masuki saat hening dan kita bersama-sama akan berdoa. Ya Tuhan, kami sejatinya adalah orang-orang yang jauh dari-Mu, karena berbagai keterbatasan kami, termasuk karena dosa dan salah kami. Namun oleh darah-Mu lah, tembok-tembok pemisah di antara kami dengan Allah diruntuhkan, dan kami boleh mendekat kepada Allah, Sang Juru Selamat. Dan biarlah sakrament perjamuan membuat kami teringat akan tubuh dan darah-Mu yang Engkau korbankan di kayu salib, yang telah meruntuhkan tembok pemisah itu, yang membuat kami bisa merasakan anugerah Allah yang begitu indah. Maka kami akan menyambut perjamuan kudus dengan hati yang siap, dengan hati yang penuh syukur atas anugerah Tuhan. Ya Allah, mampukanlah kami untuk terus merawat iman kami, namun juga merawat persekutuan kami di dalam Tuhan. Inilah doa kami pinta di dalam nama Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, penggadaran perjamuan telah usai. Selamat mempersiapkan diri dan selamat menyambut perjamuan kudus dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.